Dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Hanspi, Direktur PT Ekuator Swarna Investama. Kita akan langsung sapa saja Pak Hans. Selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Pak. Kabar baik. Terima kasih Pak Hans sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tadi juga sudah kita sampaikan Pak Hans pada perdagangan kemarin harga saham gabungan ditutup dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan level 6.400-an. Ini sudah ditembus dan posisi ini mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua. Investor asing juga melakukan debt buy dengan nilai yang cukup tinggi Pak Hans, 3,5 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan kemarin Pak Hans? Ya, siap. Ini kalau kita lihat memang pasar ini cukup kuat ya sesudah terlihat ada indikasi dana asing itu bergerak masuk terus ke pasar kita gitu. Jadi dalam beberapa hari terakhir memang asing kelihatan masuk ke pasar kita, memang ada rebalancing yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya mereka mengincar saham-saham komoditas batu bara dan komoditas kita yang memang terlihat bergerak naik cukup tinggi gitu. Jadi cerita ini memang cukup panjang datangnya dari pandemi COVID-19 ketika supply chain global terganggu. Tahun 2020 itu memang aktivitas supply chain yang terganggu menyebabkan gudang komoditas itu kosong, banyak yang udah turun pasokannya di sana, sehingga 2021 ketika ekonomi kembali berjalan itu ada demand yang cukup besar dari komoditas gitu. Makanya dari akhir tahun kemarin kita udah melihat banyak riset dari global menunjukkan bahwa komoditas memasuki grand super cycle kenaikan gitu ya. Makanya kita cukup positif dengan komoditas karena diperkirakan 2021 itu begitu ekonomi berjalan kembali, yang pertama diminta adalah komoditas gitu. Terlihat sekali di awal-awal tahun harga pengiriman itu naik tinggi sekali gitu. Nah, inilah yang menyebabkan negara kita yang cukup banyak emiten komoditasnya itu diburu gitu ya. Nah, kenapa CPO bisa naik? Karena memang kalau kita lihat pembangkit listrik tenaga gas, gasnya naik tinggi gitu. Jadi mereka mengalihkan ke minyak. Nah, minyak bergerak naik juga. Jadi ada energi alternatif lain. Mereka membeli soybean, kemudian CPO untuk digabung untuk menjadi pembangkit listrik. Tetapi kenyataannya CPO dan yang lain juga bergerak naik semua gitu. Nah, ini yang menyebabkan masalah bahwa harga komoditas yang cukup tinggi. Nah, sehingga dana asing itu masuk membeli perusahaan komoditas dalam negeri. Tapi kalau kita lihat dalam perdagangan beberapa saat terakhir, itu perbankan juga diburu oleh fund asing. Pertama memang kalau mereka masuk pasar Indonesia pasti harus ambil saham-saham blue chip kita, yang mayoritas memang perbankan gitu. Nah, yang kedua adalah yang harus kita perhatikan, saham perbankan kita ini kan over likuiditas. Jadi dia menurunkan suku bunga. Nah, karena kesulitan nyalurin kredit di tengah pandemik, dengan naiknya harga komoditas, mereka bisa menyalurkan kredit mereka ke sektor komoditas, sehingga diperkirakan mereka akan menikmati profit ke depannya. Nah, inilah menyebabkan saham perbankan itu diburu, dan ini adalah bank-bank besar ya, bukan bank digital yang masih menjual mimpi ya, tapi ini benar-benar bank yang punya dana besar, nasabah besar yang bisa melakukan itu. Baik, Pak Hans, untuk komoditas terutama batu bara dan juga saham-saham berbasis CPO, di luar dari beberapa sentimen yang berkembang yang sudah Anda jelaskan tadi, dari sisi siklikal seperti apa Pak? Terutama di kuartal keempat di setiap tahunnya. Ya, memang kalau kita lihat yang pertama adalah menjelang musim dingin juga ya. Jadi global itu pasti mereka akan mendemand komoditas lebih banyak, dan ada indikasi bahwa banyak perusahaan melakukan penimbunan ya. Jadi banyak negara melakukan penimbunan supaya nanti kalau musim dingin mereka nggak terlalu menghadapi masalah ya, karena takut ada gangguan pasokan juga gitu. Apalagi beberapa prediksi memperkirakan mungkin sekali ada wave berikutnya dari pandemi COVID-19 yang ada di bulan Desember ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan biasanya di dunia barat itu kan memasuki musim dingin ya. Biasanya virus akan lebih kuat di sana. Jadi mereka udah bersiap-siap. Jadi musim dingin virus yang masuk ke lebih kuat gitu ya. Jadi takutnya ada wave berikutnya. Nah, kalau itu terjadi mungkin akan mengganggu supply chain. Jadi ini waktu mereka untuk mengumpulkan pasokan dulu ya. Makanya demand-nya menguat saat ini gitu. Nah, inilah yang mendorong harga komo naik gitu. Nah, sedangkan kalau industri CPO, soybean gitu ya, memang ya karena mereka lebih karena sentimen sebagai bahan bakar alternatif gitu ya. Nah, tapi memang ada satu berita yang cukup penting juga bahwa panen soybean dan jagung di Amerika
berhasil ya. Jadi makanya ini yang kita lihat harga soybean dan jagung tertekan turun ke bawah ya karena panen mereka berhasil. Baik, Pak Han, dari sisi siklikal di kuartal keempat, kemudian juga musim dingin. Bagaimana Anda melihat proyeksinya, Pak, untuk saham-saham berbasis komoditas ini sampai dengan akhir tahun? Apakah tren positif ini masih akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama di 2022 mendatang? Ya, masalahnya itu di batu bara adalah harga saat ini merupakan harga tertinggi mungkin Iya. yang pernah dicapai gitu. Jadi ini yang kita tentu bertanya-tanya apakah harga ini akan terus menguat atau akan sedikit stuck di level ini gitu. Jadi ini yang mungkin harus kita perhatikan. Karena kalau kita lihat ada isu lingkungan ke depannya. Mhm. Jadi pun batu bara ini kita pikir memang siklusnya jangka pendek ya. Selama Oke. krisis energi yang terjadi kemungkinan ini akan jadi masalah gitu. Dan kita lihat konsumsi terbesar batu bara ini kan ada di Tiongkok. Nah, mereka udah menginstruksikan untuk mengamankan seluruh Mhm. pasokan energi mereka ya. Salah satunya ya pasti mereka membeli batu bara. Dan kalau kita lihat gangguan pasokan listrik di Tiongkok itu terjadi juga karena mereka kan udah beberapa tahun terakhir ini mengurangi ya konsumsi batu bara mereka, berusaha menggantinya dengan energi alternatif gitu. Tapi kita ada satu hal yang menarik ya, kenaikan konsumsi listrik ini kita curiga juga ini karena banyaknya miner-miner cryptocurrency ya yang beroperasi gitu ya. Jadi kan itu superkomputer yang mereka pakai kan mengkonsumsi listrik sangat besar. Bahkan untuk Bitcoin aja pemakaian listriknya itu kan lebih besar ya di dunia ini. Miner-miner Bitcoin itu memakai listrik lebih besar daripada negara Argentina gitu. Jadi lebih besar dari satu negara gitu. Jadi ini yang menyebabkan kalau kita lihat memang demand listrik cukup besar gitu ya. Dan kemudian ketika Tiongkok mengurangi pemakaian batu bara ini jadi masalah bagi mereka. Nah, Baik. sekarang yang dia lakukan dia memompa kembali ya, jadi batu baranya didistribusikan ke pembangkit-pembangkit untuk dipakai kembali. Nah ini yang menyebabkan demand dia besar. Oke, Pak Han berbincang terkait dengan harga dari batu bara, kekhawatiran-kekhawatiran Anda. Harga dari batu bara posisi ini sudah sangat tinggi. Apakah penguatan ini masih terus berlanjut? Nah, dari updatean tim redaksi kami, Pak Hans, ini pada penutupan perdagangan kemarin harga batu bara di Australia ini mengalami koreksinya cukup dalam, Pak, di 15,71% ini, Pak Hans. Dan tercatat di 236 dolar Amerika per ton. Masih di level atas, tapi koreksi yang terjadi di 15,71%. Apakah dalam jangka pendek, terutama untuk perdagangan hari ini, akan mempengaruhi dari pergerakan dari saham-saham pertambangan batu bara ini? Ya, itu hampir kemungkinan besar ya. Jadi kemungkinan besar memang saham-saham komoditas batu bara di dalam negeri mungkin akan koreksi dulu ya. Tapi yang jadi catatan kita adalah satu gitu ya, harga batu bara itu udah naik hampir 4 kali lipat gitu Ya. kenaikannya. Nah, yang kedua adalah laba emiten perusahaan batu bara itu pasti naik 2 sampai 3 bahkan 4 kali lipat labanya perusahaan-perusahaan batu bara karena average selling price-nya pasti naik gitu. Even kalau kita bilang bahwa produksinya tetap sama tapi average selling price-nya naik ya itu pasti laba mereka naik gitu ya dan Oke. kemudian demand kan naik gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat valuasi perusahaan batu bara dalam negeri itu relatif masih murah gitu ya. Even Baik. sebelum labanya berubah gitu. Jadi ketika labanya berubah kemungkinan dia akan lebih baik. Jadi biarpun ada koreksi masih ada prospek ya di saham emiten-emiten batu bara tersebut. Oke, Pak Han, sebelum kita membahas bagaimana strategi dari saham-saham pertambangan batu bara ini, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Adaro, PTBA, kemudian WNTR, dan selanjutnya ada Inco. Didominasi oleh komoditas, pemirsa. Sementara 3 saham teratas, batu bara dan juga turunannya. Sell on strength, Pak Hans, apakah ini jawaban dari yang sudah Anda jelaskan tadi? Ya, memang kalau saya melihat hari ini kemungkinan sahamnya koreksi ya, apalagi rata-rata udah naik cukup tinggi dan rasanya kalau kita lihat secara grafik gitu ya, memang saham-saham itu agak sedikit mandek gerakannya ya. Jadi nampaknya orang mulai agak sedikit khawatir karena kenaikan biasa pasti ngerem dulu ya kenaikan itu. Makanya saya merekomendasikan beberapa saham seperti Adaro, kemudian PTBA, UNTR mungkin bisa sell on strength dulu ya di pasar.
info nanti kita akan buy weakness di pasar. Oke, Adaro, PTBA, UNTR lebih direkomendasikan sell on strength ini lebih ketika sesi pertama dibuka hari ini atau ada Ya, beberapa level tertentu yang mungkin bisa diperhatikan, Pak Hans, singkat saja? ya, betul. Kalau Adaro kita rekomendasikan sell on strength di 1740, 1830 gitu ya. Kemudian PTBA di 2700, 2800 ya untuk sell on strength-nya gitu ya. Kemudian UNTR 25.300 sampai 26.325 gitu. Oke, Adaro, PTBA, UNTR, sell on strength. Kemudian juga ada Inco, buy on weakness. Tapi ditahan dulu Pak Hans, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk pertambangan batubara ketika sell on strength dilakukan begitu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan untuk masuk kembali kepada saham-saham tertentu. Nanti kita akan lanjutkan Pak Hans dan pemirsa telah bersama kami, maka bahas akan segera kembali usai jeda berikut ini.